Kalau kalian sedang bekerja di tempat yang membutuhkan kebersihan yang maksimal atau enggak, memang sedang ingin menjaga diri dari apapun yang enggak higienis, gua rasa laptop ini bisa jadi satu pilihan yang menunjang hal tersebut. So, ini dia Acer Swift 5 Antimicrobial. Mungkin sepanjang video ini kalian akan terheran-heran, bahkan gue yang udah megang produknya lebih lama dari kalian gitu ya. Sampai saat ini pun gue tetap heran gitu cuy. Antimikrobial. Teknologi yang satu ini memang baru hanya ada pada Acer Swift 5 aja. Belum ada kayaknya gue nemuin yang sejenisnya. Jadi untuk yang satu ini, di seluruh permukaan laptopnya itu sudah memiliki lapisan full antimicrobial solution coating atau lapisan silver ion yang gunanya itu bisa mengurangi atau mungkin bisa menghambat perkembangan kuman. Ya, dan bakteri juga mungkin kali ya. Jadi udah ada di bagian sisi bodinya, logonya, keyboard, fingerprint, layar, dan bahkan sampai ke rubber feetnya sendiri udah di coating silver ion juga. Sayang banget gue masih belum bisa mengetes langsung dari teknologi yang satu ini. Bahkan kalau ada pun caranya, pasti gue sendiri akan bingung gitu gimana ngedeskripsiinnya ke kalian. Tapi yang gue tahu, cara seperti ini atau penggunaan silver untuk menghajar kuman itu udah banyak lah digunakan di peralatan medis atau di dunia medis maksud gue. Seperti alat bedah sendiri itu udah full silver. Dan juga Hansaplast Lifebuoy juga udah ada unsur silvernya. Jadi yang dulu tuh gue kira awalnya silver itu cuma bercandaan. Tapi semakin tua makin percaya gitu. Kayak Hansaplast sama Lifebuoy itu ada unsur silvernya. Dan walaupun gue belum bisa ngetes si coatingnya ini, tapi kalau dilihat secara visual, body si Acer Swift 5 ini, si antimicrobialnya itu kerasa agak sedikit tebal, jadi agak sedikit bulky. Mungkin karena dari warnanya juga bisa jadi, padahal ukurannya sendiri tuh nggak beda dari Acer Swift biasanya, yaitu tetap di angka 14,95 mm atau di 1,5 cm aja. Tapi yang bikin gue semakin suka sama si Acer Swift 5 ini tuh dari pilihan warnanya yang bisa menggambarkan kalau si laptop yang satu ini tuh spesial dan cocok juga nih dengan teknologi coating antimicrobialnya. Warna mist green, terus warna karakter higienis identik hijau juga. Jadi match lah, ditambah juga dengan aksen rose gold pada logo sama engselnya, menambahkan nilai premium pada Acer Swift 5 kali ini. Kita bahas lagi soal antimicrobialnya nanti, oke? Sekarang seperti biasa ke desainnya dulu. Dan si Acer Swift 5 ini atau versi antimicrobialnya ini sebetulnya tuh nggak memiliki desain yang jauh berbeda pada Acer Swift 5 yang biasa atau yang generasi sebelumnya. Masih mengusung desain yang tipis dan juga bobot yang ringan yang ditujukan untuk penggunaan dengan mobilitas yang tinggi. Full body aluminium magnesium membuat laptop ini cukup kokoh dan premium, apalagi dengan hinge pembuka layarnya ini adalah ergolift hinge, jadi akan mengangkat sisi keyboardnya menjadi lebih tinggi untuk memberikan posisi lebih nyaman saat pengetikan atau penggunaan kasual lainnya. Bentuk keyboard masih sama minimalis tanpa ada numpadnya dengan LED putih yang sampai sekarang Acer masih aja belum mendesain ulang bentuk arrow-nya. Kecil banget, patch up edge down-nya pun juga. Lalu fingerprint berada di bawahnya dengan warna yang senada yang terintegrasi juga dengan Windows Hello. Dan untuk touchpad-nya ini, perasaan gua aja atau enggak, di Swift 5 sekarang tuh kayaknya touchpad-nya punya ukuran yang sedikit lebih kecil. Tapi mungkin ini efek lapisan antimicrobialnya. Soalnya seluruh permukaan yang gua rasain ini feel-nya itu beda dari yang biasanya. Atau enggak dari laptop Acer yang udah gue pernah coba. Jadi kayak lebih keset tapi masih sedikit lembut. Kerasa kayak coatingnya gitu deh pokoknya. Nah, yang cukup berbeda dari segi tampang mungkin terlihat jelas pada layarnya sekarang. Lebih besar lagi, minim dagu juga, dan logo Acer-nya sekarang geser ke sisi keyboardnya. Dengan spesifikasi layar masih di 14 inci, panel IPS di resolusi Full HD dengan tingkat brightness di 340 nits, akurasi warna di 100% sRGB, touchscreen juga, dan yang terpenting sudah dilapisi dengan antimicrobial Corning Gorilla Glass. So, dari desain gue sih nggak banyak komentar lah. Cukup suka dengan seluruhan desainnya. Premium banget walaupun nggak menggunakan warna laptop standar kayak hitam, silver, ataupun putih. Tapi finishing si Acer Swift 5 ini pada tahun ini gue rasa itu berhasil memberikan tampang baru yang lebih fresh dan masih cocok juga untuk di beberapa kondisi penggunaannya. Performa si Acer Swift 5 yang gue pegang sekarang ini berada di kelas menengahnya. Dengan CPU yang disematkan ini adalah Intel Gen 11 Tiger Lake i5 1135G7 yang memiliki tenaga tambahan berupa integrated GPU-nya adalah Intel Iris Xe Graphics dengan 80 executing unit.
Dan untuk RAM-nya pun onboard 8GB LPDDR4X dual channel memorinya, dan untuk storage yang didapatkan adalah 512GB SSD PCIe Gen 3. Untuk penggunaan Intel i5 kali ini juga sudah bukan suatu kekurangan lagi kalau sudah cocok dengan kebutuhan penggunanya. Karena di seri laptop kali ini si Acer Swift juga pun sudah mendapatkan badge Intel Evo, yang mana ini adalah lini khususnya untuk para laptop yang menggunakan Intel CPU dengan performa terbaik, juga ketahanan baterai yang sangat baik, serta sekuritas Windows Hello-nya yang mantap. Ya simpelnya ini udah dipastikan mantap aja lah gitu ya, kita tinggal pakai aja udah. Dan untuk performanya pun gue pakai sekarang sebagai daily use ini sudah aman banget dari lag. Tapi tetap nih, kita perlu membuktikan hasil testingan benchmark sintetisnya juga kan. Oke, so pertama dari benchmark Cinebench R15, CPU 4 core 8 thread ini berhasil menghasilkan skor rata-rata di angka 895 CB. Dengan singlenya itu di 203 CB, lalu untuk Cinebench R23 juga mendapatkan hasil skor angka di 5461 untuk multicore-nya, dan 1316 untuk singlenya. Yang mana dari kedua testing berikut hasilnya ini sebetulnya itu agak sedikit mendekati performa dari Intel i7-nya loh, yang 1165 G7. Lalu untuk performa Intel Iris Xe di 3D Mark juga menghasilkan performa yang cukup oke. Deep Iris Rack-nya berada di angka 4194, lalu untuk time spy-nya di 1525, dan diikuti juga dengan hasil PC Mark untuk daily office use test-nya di angka di 4554 poin. Kalau performa SSD walaupun sudah menggunakan NVMe, tapi menurut gua masih berada di performa yang masih oke lah, standar, nggak ngebut-ngebut banget. Yaitu rate-nya di angka 2200-an dan write-nya di 1000-an dari hasil Crystal Disk Mark 8. Jadi secara testing benchmark untuk kelasan Ultrabook dengan performasi Acer Swift 5 ini, yaitu di Intel i5 beserta spek pendukungnya, sebetulnya sudah bisa kita gunakan di beberapa kondisi skema pekerjaan. Dan seperti biasa, kayak di channel sebelumnya pun gue pasti akan tes laptop ini di forma editingnya. Dan based on project video Adobe Premiere menggunakan project benchmark 2021 kami, hasil experience di editing video Full HD secara overall itu sangat menarik. Semua playbacknya aman, jarang banget nemu kondisi nge-lag, paling saat testing yang pakai efek-efek berat aja. Dan waktu perenderannya pun menurut gue juga sudah 1:1 dengan durasi videonya, bahkan ada beberapa yang lebih cepat daripada durasi videonya sendiri. So, maka dari itu gue bisa ambil kesimpulan kecil kalau si laptop ini cocok buat dipakai content creating di skala Full HD. Gimana nih kalau soal 4K-nya? Ya, sejauh gue testing sih aman kalau playback, tapi kalau udah main pakai efek ataupun grading, gue sih masih kurang rekomen lah. Ya bukan salah laptopnya juga, kita masih lihat juga kan ini kapasitasnya itu bukan untuk editing video yang high end lah, atau editing skala yang kompleks gitu ya. Oh iya, di laptop ini pun juga sudah menggunakan panel IPS 100% sRGB loh, jadi jangan lupa juga. Jadi ya memang cocok gitu, match dengan penggunaannya. Jadi nggak cuma untuk editor rekaman aja, buat pakai editing juga masih bisa, masih enak. Ngomongin soal thermal, seperti beberapa Ultrabook Acer lainnya pun manajemen suhunya itu selalu di kategori yang udah under control lah. Maksudnya dia bisa kerja di tekanan suhu yang cukup tinggi, tapi setelah gua tes stress menggunakan AIDA, Acer Swift 5 ini bisa tahan di rata-rata suhunya itu di 76 derajat Celcius. Sedangkan bahkan saat idle-nya itu cukup adem, yaitu di rata-rata 46 derajat Celcius aja. Dengan tingkat kehangatan yang aman juga, yaitu di sisi permukaannya cuma di daerah deretan logo Acer-nya aja, nggak sampai ke keyboardnya. Dan soal baterai, untuk jajaran laptop Intel Evo sudah pasti memastikan untuk ketahanan baterainya itu bisa tahan lama, dan ya gue udah pakai casual, nggak testing full day gitu ya. Laptop ini tahan lah, gue pakai 5 jaman buat browsing tanpa charger. Tapi dari baterai kapasitas 56 Wh ini, klaim mereka sih bisa tahan hingga 17 jam cuy. Dengan pengecasan yang cepat juga, hanya dengan 30 menit bisa dipakai hingga 4 jam penggunaan. Gokil. Tapi sayangnya komentar gue itu buat Acer kali ini kan udah banyak gitu ya di laptop Ultrabook lainnya yang chargernya itu udah lebih simple, lebih kecil, dan juga pakai port Type-C juga. Jadi kayak udah 2021, gue rasa Acer perlu cepet-cepet juga sih ngubah desain chargernya. Apalagi port Type-C ini pun juga sudah dukung protokol Thunderbolt 4. Ya maksimalin dong. Last one, sebelum ke kesimpulan, webcam masih di atas display, posisinya masih enak dengan kualitas standar aja di 720p yang cukup oke buat dipakai video call atau conference call. Lalu di segi audio masih menggandeng DTS Audio dengan spek speaker downfiring ini berhasil menghasilkan audio dengan kualitas baik. Nggak terlalu keras suaranya, tapi tingkat kejernihannya masih bisa didengar dengan jelas.
So, kesimpulan kita bahas dulu dari harganya. Acer Swift 5 dengan teknologi antimicrobial baru ini untuk SKU yang ada di depan kalian atau seri i5-nya itu berada di harga 16.999.000. Dan untuk seri i7-nya itu berada di harga 24.499.000. Cukup mahal, tapi kalau kita lihat lagi dari store Acer resminya atau dari website resmi store Acer, lagi pada diskon sih. Yang i5-nya aja jadi 15.500.000 dan i7-nya malah jadi 9.500.000. Lumayan banget malah buat i7-nya. Tapi kalau kita bandingin dengan generasi sebelumnya, SRP sebetulnya nggak jauh malah mirip-mirip, dan jadi gua rasa itu buat yang belum punya Acer Swift 5 dan kepincut ya, mending ambil seri barunya aja lah. Tapi kita perlu bahas dulu nih soal antimicrobialnya ini atau satu-satunya teknologi yang cuma ada di Acer Swift 5 ini. Apakah kita butuh antimicrobial? Kedengarannya sih gimmick memang. Buat gue sendiri jujur gue belum terlalu butuh. Gue juga sering kok bersihin laptop yang gue pakai. Jadi gue rasa ini nilai plus aja lah buat kita untuk di masa pandemi untuk lebih menjaga kesehatan lebih baik lagi. Tapi kalau kalian orangnya yang suka mobilitas, kerja di lab atau ruangan higienis, gue rasa fitur ini sangat menunjang. Seperti minimalisir pikiran kita lah, apakah barang kita tuh udah aman atau enggak nih dari kuman ataupun bakteri. Tapi nggak usah jauh-jauh juga, kayak misalkan kalian yang sering kerjanya di kafe, restoran, ataupun yang kemungkinan kita dekat makanan ataupun potensi tempat kotor gitu ya. Gua rasa kalau berceceran laptopnya dan kita bersihin lagi, pastinya bakalan bisa lebih bersih dan lebih higienis daripada laptop biasanya. Masalahnya ini, untuk coating antimicrobialnya ini bisa tahan berapa lama cuy? Lamakah? Atau cuma beberapa tahun aja terus hilang gitu ya? Ya itu sih gue nggak dapet infonya, tapi kalau misalkan ini efektif selama pemakaian, gue rasa sih ini bisa dinilai plus aja lah buat kita lebih bersih. Ya tetap intinya baik lagi ke kita lagi, gimana kita ngerawat laptopnya, ngerawat jaga diri kita juga. Kalau jorok ya nggak bakal ngefek juga ntar. Menarik sih, apalagi kalau sampai Acer bisa menambahkan fitur water resistance juga di beberapa area vitalnya gitu ya, yang gampang kena potensi gitu lah ya. Gua rasa ini bisa jadi paket lengkap laptop yang super aman. Jadi selain bisa melindungi kita, laptopnya sendiri udah bisa menjaga dirinya sendiri. Dan selain itu untuk usia Acer Swift 5 ini cukup menarik untuk sebuah laptop refresh dengan spesifikasi terbarunya. Cukup nyaman dengan performanya walaupun hanya di spesifikasi Intel i5-nya. Masuk lini Intel Evo loh. Jadi memang sudah cukup lah untuk di beberapa skema pekerjaan. Layar apik warnanya ditambah touchscreen jadi pemanis juga untuk fungsi laptop 15 jutaan. Ya walaupun gak kepake banget, tapi terkadang suka iseng juga sih kalau lagi malas navigasi pakai touchpad, ya gue pakainya touchscreen di layarnya. Tapi balik lagi nih ke kalian, apakah laptop ini menarik buat kalian? Coba dong komen di bawah gimana pendapatnya, dan terima kasih juga udah dengerin opini gue dari review Acer Swift 5 2021 dengan teknologi antimicrobial. Mohon koreksi juga kalau misalkan penjelasan microbialnya jika ada yang salah. Gue bukan di bidangnya gitu ya, nggak ahli di bidang tersebut. Dan kalau misalkan ada salah-salah di lainnya pun juga mohon koreksinya. Jangan lupa subscribe di channel Nyanteh, like videonya juga, dan join Discord kita lewat link yang ada di deskripsi. Gue Ali dari Nyanteh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.